Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi ya ke pelajaran pendidikan agama Islam untuk hari Selasa, tanggal berapa ini ya? Tanggal 28. Hari ini pelajarannya untuk kelas 5 ya, PAI-nya kelas 5. Nah, kita akan meneruskan pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu tentang surat At-Tin. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita untuk minggu yang lalu. Kita langsung ke slide-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu yang lalu kalian sudah belajar ini surat At-Tin, kemudian pengenalannya sudah ya. Surat At-Tin adalah surat ke-95. Kemudian diturunkan di Mekah, tergolong surat Makkiyah. Ada 8 ayat. Kata At-Tin artinya buah tin, diambil dari ayat yang pertama. Kemudian isi pokoknya yaitu Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, namun manusia akan berada pada derajat yang sangat rendah jika tidak beriman dan tidak beramal soleh. Nah, kita lanjutkan untuk ini kemarin sudah ya, Pak Zaki sudah mendrill kalian, Pak Zaki sudah memimpin membaca kalian. Kalau yang belum mengikuti, silakan nanti dicek videonya yang pertemuan minggu yang lalu ya. Kemudian untuk hari ini, hari ini kita akan belajar tentang surat At-Tin lagi lanjutannya, tetapi kita akan belajar tentang artinya ya. Untuk pagi ini kita ke artinya dulu. Perhatikan layar slide-nya ini ya. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kita ke ayat yang pertama. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Nah, inilah kemarin yang Pak Zaki katakan kenapa dinamakan surat At-Tin, karena diambil dari ayat pertama yaitu buah tin. Kemudian kita lanjut ke ayat yang kedua. Waturi sinin. Demi gunung Sinai. Nah, gunung ini nanti akan Pak Zaki jelaskan juga, tapi nanti ya, insya Allah pertemuan yang akan datang. Ya, lanjut ke ayat yang ketiga. Wahadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Jadi negeri yang dimaksud sini adalah Mekah. Kemudian lanjut ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemarin sudah dijelaskan Pak Zaki, makhluk yang terbaik adalah manusia. Kemudian kita lanjut ke ayat yang kelima. Summa radadnahu asfala safilin. Nah, kalian perhatikan ayat yang kelima. Nah, ini ya. Artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, manusia bisa menjadi sangat rendah jikalau dia tidak beriman dan tidak beramal soleh atau beramal kebajikan. Kemudian kita lanjut ke ayat yang keenam. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Jadi pahalanya terus mengalir ya. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu? Tentang apa? Tentang hari pembalasan. Setelah adanya keterangan-keterangan itu sudah dikasih tahu tapi masih tidak percaya saja. Kemudian ayat yang terakhir, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya, Allah adalah hakim yang paling adil. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu artinya dari ayat 1 sampai 8. Oke ya. Kalau masih belum mengerti, silakan diulang-ulangi kembali video ini. Kemudian kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, nih cara mudah menghafal surat Atin. Nah, sini Pak Zaki akan bacakan caranya. Cara mudah menghafal surat Atin, mulailah dari ayat yang pertama. Nah, ayat yang pertama bacalah berulang-ulang sampai hafal. Nah, jadi dibaca ayat yang pertama bunyinya gimana? Wattini wazzaitun, diulang-ulang, bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, pokoknya diulang-ulang sampai hafal. Kemudian kalau sudah hafal ayat pertama, lanjutkan ayat yang kedua dengan cara yang sama, diulang-ulang 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai hafal. Kemudian dilanjutkan kalau sudah hafal ayat yang ketiga, sama juga caranya, diulangi 1 kali belum hafal, 2 kali belum hafal, 3 kali agak hafal, 5 kali hafal. Nah, baru kemudian ketiga ini sampai ke ayat ketiga jangan lupa kamu harus minta bantuan ya. Minta bantuan ke siapa? Boleh ke ibumu, ayahmu, kakakmu untuk menyimak hafalanmu. Kalau kamu sendirian hafalan itu nanti agak susah karena harus bolak-balik melihat buku atau juz amma. Tapi kalau kalian ada yang menyimak, nanti enak. Oh, ada yang membenarkan. Oh, Dek, ini salah di ini. Coba diulangi lagi. Nah, itu enak. Nah, kita lanjut ke paragraf yang kedua. Setelah 3 ayat di atas hafal dan lancar, maka lanjutkan ke ayat yang keempat dan kelima sampai lancar. Diulangi secara berulang-ulang. Sama kayak ayat 1, 2, 3 diulangi lagi ayat keempat dan 5. Untuk memantapkan hafalan, nah ini ya untuk biar hafalannya makin mantap nih. Mulai ayat pertama sampai dengan ayat kelima itu kalian langsung ketika 1, 2, 3 sudah beres, kemudian 4, 5 juga sudah beres, kamu ulangi lagi dari ayat ke-1 sampai ayat kelima ya. Minta didampingi sama boleh ayahmu, ibumu, kakakmu, siapapun ya. Yang penting harus stay di rumah. Yang ada di rumahmu siapa, yaitu yang suruh menyimak ya. Oke. Kemudian setelah ayat 1 sampai 5 hafal, nah ini kita lanjutkan hafalan ke ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-8 dengan cara yang sama tadi. Ayat ke-6 dihafalkan, diulang-ulang. Belum hafal, ulang terus. Ketika 6 hafal, lanjut ke 7. 7 diulang-ulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai hafal. Baru ayat yang terakhir, yang ke-8 sama, diulang-ulang. Sampai semuanya hafal. Ketika sudah semuanya sudah merasa agak lancar, nah kalian harus ulangi dari ayat ke-1 sampai ayat yang terakhir, ayat yang 8 ya. Jadi kan tadi kan urutannya gini, 1, 2, 3 diulang-ulangi, 4, 5 diulang-ulangi, terus diulangi dari ayat 1, 2, 3, 4, 5 kalian ulangi. Oke, lancar, disimpan, straight. Kalian lanjut ayat yang ke-6, 7, 8. Ini juga sudah hafal straight. Nah, maka digabungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, akhirnya kalian akan hafal. Oke anak-anak, hari ini cukup sampai di sini ya. Jadi pelajaran hari ini adalah mempelajari arti dari surat Atin, dan yang kedua adalah cara mudah menghafal surat Atin. Nah, tugas untuk hari ini adalah kalian silakan tulis surat Atin dengan baik dan benar, bukan cuma baik, bukan cuma bagus tok, tapi harus benar. Nah, kemudian kamu taruh juga artinya di bawahnya. Ketika sudah kamu tulis Arabnya, artinya sudah kamu potret
Nah, nanti kamu kirim ke Pak Zaki ya. Potretnya seperti biasa ditunjukkan gini. Ya, tulisannya ditunjukkan. Sama anaknya juga, anaknya harus pakai seragam ya. Tunjukkan, jangan cuma tulisannya tok, tapi harus sama anaknya ditunjukkan gini depan kamera terus dipotret, dikirimkan di grup. Ya, jangan japri, di grup saja. Nanti kita akan buatkan listnya seperti biasa, satu sampai anak yang terakhir. Oke, untuk hari ini pesannya tetap semangat, jangan sampai kendur semangatnya, jangan sampai patah semangat. Insya Allah kalau keadaannya sudah membaik, kita akan bertemu lagi di SD yang kita cintai ini. Nah, untuk yang pesan kedua, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, protokol kesehatannya dipakai ya. Pokoknya semuanya harus dijalankan secara benar. Oke, itu saja yang dapat Pak Zaki sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Zaki akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.